Oke, bertemu lagi dengan Miss Intan. Nah, kali ini kita masuk ke pembahasan yang baru dari tema 4B. Yeay, akhirnya kita masuk ke materi pembelajaran yang baru ya. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai sumber energi. Diharap ya, kalian tetap menonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Ikuti setiap penjelasan dari Miss mengenai materi ini, lalu kalian pindahkan ke buku catatan kalian. Oke anak-anak, tetap semangat! Oke anak-anak, kita masuk ke tema 4B, subtema 1, yaitu sumber energi. Pasti di antara kalian sudah pernah mendengar sumber energi apa ya? Nah, sekarang Miss mengingatkan kembali, energi itu merupakan kemampuan atau kekuatan yang sangat dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan suatu hal. Nah, selain itu, selain memanfaatkan energi, manusia juga dapat berusaha mengubah energi menjadi bentuk energi lainnya. Nah, energi terbesar di bumi adalah energi matahari. Kenapa Miss energi matahari? Karena energi matahari sangat mempengaruhi aktivitas semua makhluk hidup. Nah, contohnya saja tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk dapat berfotosintesis. Nah, kalau untuk manusia membutuhkan cahaya matahari untuk dapat mengeringkan pakaian, lalu menjemur padi, menghasilkan garam. Nah, itu merupakan beberapa contoh manusia membutuhkan energi matahari. Matahari sebagai sumber energi cahaya dan panas. Nah, karena matahari sebagai sumber energi cahaya dan panas, maka matahari dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik ya. Membangkitkan listrik contohnya itu adalah panel surya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sumber daya alam. Nah, energi yang dimanfaatkan oleh manusia semuanya berasal dari alam. Nah, sumber energi yang berasal dari alam kita sebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat kita perbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu, sebagai manusia kita harus saling menjaga sumber energi yang ada di bumi ini. Oke, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah tumbuh-tumbuhan, hewan, air, tanah, ataupun angin. Nah, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu seperti barang-barang tambang, yaitu batu bara, minyak bumi, emas, dan yang lainnya. Maka sebagai manusia kita harus menggunakan sumber daya alam yang ada di bumi ini dengan bijak ya, menggunakan dengan seperlunya. Oke, tadi Miss sudah menjelaskan bahwa air merupakan sumber daya alam yang dapat kita perbaharui. Nah, air merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan manusia. Karena apa? Air merupakan sumber kehidupan seluruh makhluk hidup ya, khususnya manusia. Manusia memerlukan air untuk apa? Untuk dapat minum. Selain itu untuk dapat mencuci pakaian ya, dan yang lainnya.
Namun sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk dapat menjaga dan juga melestarikan air bersih. Nah, Miss mau tanya, kalian udah tahu belum hak dan kewajiban? Nah, hak dan kewajiban ini sangatlah berkaitan. Nah, hak dan kewajiban ini merupakan suatu yang mutlak yang harus kita miliki dengan rasa penuh tanggung jawab. Hak merupakan sesuatu yang harus kita miliki ataupun didapat oleh setiap orang. Sedangkan kewajiban merupakan suatu tindakan yang harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sebagai contohnya ya, agar kita mendapatkan hak, yaitu mendapatkan hak air bersih, maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah contohnya ketika kamu menyalakan keran dan air yang kamu tampung itu sudah penuh, kamu bisa mematikan keran. Nah, jangan kamu biarkan menyala sehingga air itu menjadi tumpah-tumpah ya. Jadi kamu harus menggunakan air secukupnya. Nah, untuk contoh selanjutnya, buanglah sampah pada tempatnya. Kita memiliki kewajiban untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di saluran air. Contohnya saja, Miss saya cuma buang sampah kan di selokan, bukan di aliran sungai. Tidak boleh ya, buanglah sampah pada tempatnya supaya kamu mendapatkan hak kamu tadi. Hak kamu apa? Mendapatkan lingkungan yang bersih, udara yang bersih. Bagaimana caranya kamu mendapatkan udara yang bersih, lingkungan yang bersih kalau kamu sendiri tidak merasa memiliki tanggung jawab ya untuk melaksanakan kewajiban kamu. Kewajiban ini untuk apa? Kewajiban menjaga lingkungan sekitar kamu. Nah, contohnya saja, bagaimana kalau misalnya aliran sungai kita temukan sudah banyak sekali sampah, ya, maka kita juga akan kekurangan air bersih. Lalu apalagi? Kita memiliki tanggung jawab ataupun kewajiban untuk tidak menebang pohon secara ilegal. Karena apa? Banyak sekali hal yang dirugikan ya ketika kita menebang pohon dengan secara sembarangan. Contohnya saja, kita akan kekurangan pasokan oksigen. Lalu yang kedua, kita akan mengalami kekurangan air bersih. Yang ketiga, makhluk hidup ya, di hutan itu kan banyak makhluk hidup, bukan hanya tumbuhan ya. Hewan-hewan yang ada di hutan itu juga akan terancam punah. Ya, anak-anak, jadi kita harus memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban kita agar kita mendapatkan hak kita sebagai manusia. Oke anak-anak, demikianlah penjelasan materi kita hari ini dari Miss. Semoga kalian nggak lupa ya, pindahkan setiap penjelasan dari